Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Lutfia dengan NIM 2210202005. Jadi, kali ini saya akan menjelaskan materi terkait macam-macam teori belajar dan juga tokoh-tokohnya. Baik, langsung saja kita mulai. Nah, jadi teori belajar itu ada 3 macam. Nah, yang pertama ada teori belajar behavioristik. Teori belajar behavioristik merupakan cara kita belajar melalui sebuah pengalaman, tindakan, dan ganjaran. Nah, ini tuh seperti bagaimana kita belajar dari apa yang terjadi setelah kita melakukan sesuatu. Kemudian ada juga nih tokoh-tokoh yang berpendapat terkait teori belajar behavioristik. Tokoh yang pertama itu ada Ivan Pavlov. Teori belajar behavioristik menurut Ivan Pavlov itu berfokus pada bagaimana makhluk hidup, termasuk juga manusia itu belajar melalui hubungan antara stimulus dan juga respon. Jadi, kemudian Ivan Pavlov itu juga melakukan sebuah eksperimen, yaitu dengan anjing yang dia latih. Ivan Pavlov mengamati bahwa anjing dapat belajar untuk mengaitkan suara lonceng dengan makanan. Nah, jadi pada awalnya lonceng itu tidak ada arti khusus bagi anjing. Tapi ketika lonceng dibunyikan sebelum memberikan makanan kepada anjing secara konsisten, anjing itu mulai menghubungkan suara lonceng dengan makanan. Nah, seiring berjalannya waktu, anjing itu mulai mengeluarkan air liurnya ketika walaupun hanya mendengarkan lonceng saja tanpa adanya makanan. Nah, ini tuh menunjukkan bahwa anjing telah belajar respon baru nih, yaitu mengeluarkan air liur sebagai akibat dari pengalaman belajar dengan hubungan antara lonceng sebagai stimulus dan makanan sebagai responnya. Nah, jika dikaitkan dengan pembelajaran, maka seorang guru itu jika ingin menciptakan suasana belajar atau tujuan belajar yang diinginkan, maka guru perlu menciptakan sebuah stimulus tertentu sehingga bisa mendapatkan respon dari siswa-siswinya. Kemudian tokoh yang kedua adalah Edward Lee Thorndike. Nah, teori Edward ini berfokus pada konsep hukum efek atau hukum akibat. Menurut Edward Lee, tingkah laku manusia itu dipengaruhi oleh akibat dari tindakan mereka yang sebelumnya. Nah, Edward Lee menyatakan bahwa jika suatu tindakan itu menghasilkan sebuah hasil yang menyenangkan, maka seseorang itu cenderung akan mengulangi tindakan tersebut, dan juga sebaliknya. Jika tindakannya itu menghasilkan hasil yang tidak menyenangkan, maka seseorang itu akan menghindari atau bahkan menghentikan tindakannya. Contoh eksperimen yang dilakukan Edward Lee yaitu pada kucing. Edward mengurung seekor kucing di dalam sebuah kotak. Kemudian kucing itu harus melarikan diri dari kotak untuk mendapatkan sebuah makanan. Nah, Edward itu mengamati bahwa seiring berjalannya waktu, kucing itu terus belajar cara keluar dari kotak dengan lebih cepat. Kucing terus berusaha dengan cara yang baru, tidak mengulangi cara-cara yang tidak berhasil. Nah, ketika kucing itu berhasil membuka pintu kandangnya itu sendiri, nah kucing itu nanti akan mengulangi tindakan membuka pintu itu karena kucing itu sudah tahu bahwa itu akan menghasilkan sesuatu yang menyenangkan, yaitu berupa makanan. Nah, ini merupakan contoh dari hukum efek. Jadi pada intinya teori Edward itu adalah bahwa tingkah laku seseorang akan dipengaruhi oleh pengalaman yang positif atau negatif dari tindakan yang pernah dilakukannya. Nah, ini tuh mempengaruhi apakah akan melanjutkan atau menghentikan tindakan itu untuk kedepannya. Nah, kemudian
tokoh yang terakhir itu ada teori belajar behavioristik menurut F. Skinner. Jadi, behavioristik menurut F. Skinner itu berfokus pada konsep penguatan dalam membentuk tingkah laku, yaitu tingkah laku manusia dipengaruhi oleh apa yang terjadi setelah tindakan itu dilakukan. Nah, Skinner itu menyatakan bahwa suatu tindakan jika diikuti oleh sebuah hadiah atau reward, maka orang itu tuh akan cenderung mengulangi tindakan itu. Nah, itu disebut sebagai penguatan positif. Nah, dan juga sebaliknya. Nah, contoh eksperimen yang digunakan Skinner itu adalah sebuah kotak yang di dalamnya itu diisi oleh seekor tikus, dan juga kotak itu tuh dilengkapi dengan sebuah tombol. Nah, jika tombol itu ditekan, maka akan membuka saluran makanan, sehingga makanan yang ada di dalamnya itu tuh keluar. Jadi, ketika respon tikus itu berhasil menyentuh tombol tersebut sehingga makanannya keluar, tikus akan memakan makanan tersebut, dan itu merupakan sebuah penguat, dan Skinner itu menyebut tingkah laku tikus itu sebagai percobaan ini. Nah, kemudian percobaan ini nih dilakukan berulang kali nih oleh Skinner, hingga lama-kelamaan tikus itu dapat memencet atau mengoperasikan tombol itu yang ada di dalam kotak tersebut. Nah, sama seperti ketika kita memberikan hadiah kepada anak-anak setelah dia membersihkan kamarnya. Jadi, jika dia mendapatkan hadiah yang dia suka, anak-anak itu akan membersihkan kamar lagi untuk kedepannya. Tetapi jika kita akan mengambil mainan kesukaannya itu sebagai hukuman karena tidak membersihkan kamar, maka anak itu malah akan menghindari untuk membersihkan kamar. Jadi, inti teori dari Skinner itu merupakan tingkah laku seseorang itu dipengaruhi oleh tindakan yang dilakukannya. Nah, ini nih mempengaruhi apakah seseorang itu akan mengulangi tindakannya atau tidak. Jadi guys, dari ketiga tokoh ini nih dapat disimpulkan bahwa teori belajar behavioristik itu merupakan teori belajar yang berfokus pada perubahan perilaku seseorang tanpa memperhatikan proses yang dilaluinya. Nah, mereka juga berpendapat bahwa tingkah laku seseorang itu dapat dikendalikan nih dengan sebuah reward atau hadiah. Nah, kemudian teori belajar yang kedua itu adalah teori belajar humanisme. Nah, teori belajar humanisme itu merupakan teori tentang kita memandang atau menilai manusia itu dari sudut pandang manusia. Jadi teori humanisme itu lebih ke bagaimana cara kita menghormati orang lain, menghargai orang lain, dan lain sebagainya. Jadi dengan kata lain, teori humanisme ini adalah teori memanusiakan manusia dengan semanusia-manusianya. Nah, kemudian ada juga nih pendapat tentang teori humanisme dari tiga tokoh. Yang pertama itu ada Abraham Maslow. Jadi, teori belajar humanisme menurut Abraham Maslow itu lebih menekankan pada kebutuhan seseorang, di mana pemenuhan kebutuhan fisik, emosional, sosial, dan juga harga diri itu merupakan hal yang penting dalam proses belajar dan pengembangan pribadi. Nah, puncak dari tahap ini itu adalah aktualisasi diri, yang merupakan dorongan alami untuk menjadi versi yang terbaik dari diri kita sendiri. Nah, selain itu, teori ini nih lebih menekankan pada pentingnya pembelajaran yang diarahkan oleh diri sendiri. Nah, di mana seseorang itu yang mempunyai kendali atas apa, bagaimana, dan kapan mereka harus belajar. Nah, motivasi diri dari dalam seperti minat dan keinginan pribadi
juga dianggap lebih kuat daripada motivasi dari luar dalam mendorong pembelajaran. Nah, seseorang ini diharapkan dapat belajar dengan lebih baik ketika mereka ini merasa dihargai dan juga didorong untuk mencapai potensi diri yang tertinggi mereka sebagai seorang manusia. Nah, kemudian teori yang kedua yaitu Carl Rogers. Nah, teori belajar humanisme dari Carl Rogers ini adalah tentang bagaimana kita belajar dan tumbuh sebagai seseorang individu. Nah, Rogers itu juga mengatakan bahwa kita punya pandangan tentang diri kita sendiri yang disebut konsep diri. Nah, kita cenderung belajar dari hal-hal yang sesuai dengan pandangan kita sendiri. Nah, Rogers juga mengatakan bahwa semua ingin menjadi yang terbaik dari diri kita sendiri, dan ini adalah dorongan yang membantu kita menjadi berkembang. Jadi teori belajar humanisme menurut Carl Rogers itu menyatakan bahwa kita nih belajar lebih baik ketika kita merasa diterima, mencoba menjadi yang terbaik dari diri kita, dan juga ketika pembelajaran itu sesuai dengan cara kita belajar. Nah, kemudian tokoh yang ketiga itu ada Arthur Combe. Nah, teori belajar humanisme menurut Arthur Combe itu adalah ketika kita belajar lebih baik ketika kita belajar dan mencoba hal-hal sendiri, berinteraksi dengan teman dan juga guru-guru. Nah, seperti contohnya itu ketika kita belajar bersepeda dengan mencobanya sendiri, dan itu akan membuat kita semangat. Nah, apalagi ketika kita belajar dan mendapatkan semangat dari orang tua atau teman-teman kita. Nah, semua itu tuh membantu kita menjadi seseorang yang lebih baik. Jadi belajar itu lebih baik saat kita aktif, terus berbicara dengan teman-teman dan juga punya orang yang mendukung. Nah, dari ketiga tokoh tersebut tuh dapat disimpulkan bahwa teori belajar humanisme itu adalah cara pandang tentang bagaimana seseorang belajar menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, kemudian teori belajar yang terakhir itu ada teori belajar kognitif. Nah, teori belajar kognitif ini lebih mengedepankan pada proses belajar dibandingkan hasil belajarnya. Nah, dalam teori belajar ini itu tidak melibatkan stimulus dan juga respon seperti pada teori belajar behavioristik, tetapi lebih mengedepankan proses berpikir yang kompleks. Jadi tingkah laku seseorang itu ditentukan oleh sudut pandang dan juga pemahamannya. Jadi yang pertama itu ada teori belajar kognitif menurut Kurt Lewin. Nah, jadi menurut Kurt Lewin, teori belajar kognitif ini adalah tentang cara kita belajar dan memahami informasi yang ada di dalam pikiran kita. Jadi inti teori Kurt Lewin ini mengatakan bahwa cara kita memproses informasi cara kita memproses informasi dan juga lingkungan itu bisa mempengaruhi cara kita belajar. Jadi jika kita ingin belajar dengan baik, kita itu perlu memahami dan merapikan informasi dan juga mencari lingkungan yang sesuai untuk kita belajar. Menurut Kurt Lewin, hasil belajar itu dipengaruhi oleh siswa itu sendiri dan juga oleh lingkungannya. Kemudian yang teori belajar kognitif menurut Piaget. Nah, menurut Piaget, perkembangan kognitif seseorang itu merupakan suatu proses genetik. Jadi, belajar itu akan berhasil apabila disesuaikan dengan perkembangan peserta didiknya. Karena
semakin bertambah umur seseorang, maka semakin kompleks juga nih sel-sel syaraf dan semakin meningkat juga kemampuannya. Jadi seorang guru tuh harus memahami tahap-tahap perkembangan anak didiknya dan juga memberikan metode dan juga media pembelajaran itu yang sesuai dengan tahap-tahap perkembangan kognitif peserta didiknya. Kemudian yang terakhir itu ada menurut Jerome Burner. Nah, Jerome Burner ini lebih berfokus pada gagasan bahwa pendidikan itu harus lebih dari sekedar mengajarkan fakta dan informasi kepada siswa. Nah, Jerome percaya bahwa pendidikan itu seharusnya memungkinkan siswa untuk memahami konsep-konsep dalam konteks yang lebih luas dan mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam. Jadi intinya teori belajar menurut Jerome Burner ini lebih menekankan bahwa pendidikan harus membantu siswa memahami konsep-konsep secara lebih mendalam melalui pembelajaran yang aktif. Misalnya materi pelajaran dengan pengalaman mereka dan juga menggunakan metode pengajaran yang relevan dan juga menarik. Nah, baik, jadi itu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.